Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, Bitcoin diprediksikan akan terjadi yang namanya itu Santa Rally. Kemudian altcoins juga diprediksikan akan meledak ya, atau dia boom ya teman-teman untuk si alts-nya. Semoga itu yang terjadi. Dan di update video kali ini juga saya akan ada jawab satu ya, permintaan dari subscriber paling setia lah. Saya bilang seperti itu karena udah dari awal banget di Black Cuan sudah ikut kita. Kemudian kita juga akan bicara beberapa alts yang selalu saya pantau sahabat Black Cuan. Dan untuk yang pertama di sini dulu. Ini berkaitan dengan post community ya, atau community post yang di YouTube. Di sini saya lampirkan pertanda apa menurut sobat kripto semua. Jadi ini dari Mr. Pool. Dan kalau kita bicara Mr. Pool ini kan identik dengan XRP sahabat Black Cuan. Jadi ini riddles-nya itu dari sini semua kayaknya ya. 90% itu dari Mr. Pool ini. Dan pertanyaannya adalah, ini pertanda apa? There will be signs, right? Akan ada tanda kan? Oke, di sini yang menarik itu ada banyak yang menjawab di sini. Ini bear kill. Yang ada itu bullish. Teman-teman, bear-nya mau dibunuh. Lihat entitas di belakangnya bawah sajam. Kayak kriminal aja ya. Tapi artinya nih kayak simbol gitu ya, teman-teman. Orang di belakang ini, entah siapapun dia ya. Ini makhluk ini di belakang. Jadi ini sudah bulannya Christmas. Kemudian ada beruang. Kemudian ada entitas yang bawa sajam. Dan di atasnya ada bulan. To the moon. Itu kata-kata yang paling akrab dengan dunia kripto. To the moon, guys. Ini supaya ada semacam interpretasi ya dari apa yang saya post di sini. Karena ada juga yang tanya, jelasin dong Pak, gitu. Kayak saya dosen di kelas saja, ini lagi ngajar. Oke. Dan untuk yang tebakannya ke bearish, mohon maaf sekali ya, kayaknya kita beda pemahaman kali ini. Dan untuk yang lainnya di sini ada Galang Eka, beruang kalau musim dingin hibernasi kan. Berarti saatnya bull. Bull identik dengan banteng dan banteng identik klub NBA fix. Oke, teman-teman, meskipun saya suka Bulls tapi di NBA saya lebih suka Golden State, teman-teman. Golden State. Oke, intinya bull aja deh. Bull, teman-teman, di sini ya. Kemudian teman-teman, di sini yang menarik untuk Bitcoin kita, monthly Bitcoin ini sudah terjadi breakout. Dan breakoutnya ini nggak tanggung-tanggung. Besar breakoutnya dia di sini teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan ya secara bulanannya ini untuk breakout candles ini adalah kemiripan yang selalu terjadi di setiap kali fase bull marketnya si Bitcoin, di mana breakoutnya ini nggak tanggung-tanggung. Ini candle besar, jarang dia pakai candle kecil ini ketika breakout di sini teman-teman. Dan kali ini pun sama kan, besar ini candle yang menutup ini. Dan teman-teman, ada bocoran untuk crypto bombshell di bulan Desember ini ketika Bitcoin dan Ripple ini ternyata tiba-tiba soar, terjadi kenaikan sahabat Black Cuan. Dan di sini saya ingin fokus ke bagian si Bitcoin-nya bahwa sekarang ini institutional investor ini benar-benar memperdalam exposure mereka ke dalam crypto aset dan terutama di Bitcoin sahabat Black Cuan. Jadi yang bermain di sini benar-benar tidak sekedar retail saja, tapi institusi yang besar-besar itu. Mereka percaya ini bahwa dalam ke depan ini harga Bitcoin di tahun 2025 ini bisa mencapai 250.000 per satu Bitcoin. Dan ini dari hedge fund Tier Capital di sini. Selanjutnya untuk XRP, di sini yang menarik kan karena selalu ada kaitannya sama si Gary Gensler ini teman-teman ya. Dan ada ternyata komen Black Cuan di sini dari Gary Gensler, sahabat Black Cuan. Dia minta kita beli salah satu koin. Kalau kalian ketinggalan Solana, XRP, Cardano, atau koin-koin besar lainnya, dia suruh kita beli XLM. Luar biasa. Meskipun saya tahu dia si Gary penipu ya. Bukan Gary yang aslinya maksud saya di sini. Tapi balik lagi ke XRP di sini teman-teman ya. Kenapa dia sangat menarik? Karena di Amerika Serikat itu nanti sepertinya si XRP ini punya andil dalam hal stablecoin atau pengembangan stablecoin yang terjadi di Amerika Serikat itu teman-teman. Ini berdasarkan laporan dari Fox Business ya. Dia mereveal berita tersebut atau informasi tersebut. Yang mana ini sangat-sangat menarik untuk si XRP-nya ke depan ini sahabat Black Cuan. Dan kalau kalian
punya XRP. Dan kalau kalian holds XRP, tuliskan berapa ekspektasi kalian di bull run kali ini, target kalian harga si XRP tersebut, teman-teman. Dan kita lanjutkan sekarang ini mengenai monthly returns dari si Bitcoin ini. Dia menutup candle bulanannya itu di 96,4 yang besar tadi itu kita perhatikan ya, teman-teman. Oleh karena itu sekarang coba kita perhatikan di setiap kali tahun halving menjelang ke bull market yang besar-besaran ya, pergerakannya itu terjadi 3 bulan dari Oktober, November, Desember itu selalu hijau. Ini yang di garis merah ini sahabat Black Cuan, saya gambar aja di sini ya. Jadi ini tahun 2016, kemudian di tahun 2020 juga terjadi 3 bulan hijau. Dan bulan Desembernya ini dua-duanya ini besar kenaikannya ini. Oleh karena itu sekarang ini 3 bulan tampaknya kita juga akan hijau. Dan ini kan baru tanggal 1 Desember. Apabila mengikuti di tahun halving yang terjadi sebelumnya 2016-2020, tampaknya Desember ini akan besar sekali kenaikan dari si Bitcoin apabila itu yang terjadi mengikuti 2 siklus yang sebelumnya atau 2 tahun halving yang sebelumnya, sahabat Black Cuan. Selanjutnya di sini yang menarik mengenai Bitcoin, masih kita berbicara tentang Bitcoin. Dari plan B di sini ada skenario yang menarik dari dia di sini. Kemudian dia meretweet lagi skenario yang dia share tersebut dengan satu kejadian yang tidak bisa centang sepenuhnya menurut saya ya. Karena di Oktober BTC 70K, oke, valid, centang hijau dia. November itu diekspektasikan di 100.000, akan tetapi yang terjadi adalah 99,8K. Sedikit lagi nyampe ke 100K sebenarnya, close enough, oke lah. Dan next di sini diekspektasikan apabila kita mengaitkan juga dengan monthly returns di sini menurut plan B ke depan ini penutupannya di 150K. Apabila kalian setuju dengan si plan B, lagi-lagi ya teman-teman silakan menuliskan target kalian di bulan Desember untuk Bitcoin ini di kolom komentar. Kemudian sedikit saya mau bacakan di sini bahwa Desember itu juga akan ada masif ETF inflow di sini yang akan membuat Bitcoin mencapai ke 150K. Januari, orang-orang ini diekspektasikan akan FOMO ke aset-aset kripto, terutama ke Bitcoin yang akan membuat Bitcoin ini mendekati ke 200K, teman-teman. Dan apabila kita perhatikan juga, ini di stock to flow modelnya dia, sekarang ini kan berada di warna yang merah ya di sini. Setiap kali bull runs itu selalu mengikuti stock to flow ini teman-teman. Dan ternyata kita ini masih jauh dari stock to flow di sini. Dan kalau kita perkirakan ini harganya itu sudah di atas 200.000 ya untuk per satu Bitcoin apabila dia menyentuh saja sedikit ke sini teman-teman. Dan kalaupun dia tidak berhasil menyentuh, dia sentuh plafon aja dikit di bawah sini itu udah 300-an atau 200-an ribu itu per satu Bitcoin. Karena sekarang ini kita berada di nyaris ke 100.000. Selanjutnya kita update sebentar di sini beberapa altcoins yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk sekarang ini kan narasi yang sedang hype ya atau yang sedang heboh itu adalah AI dan salah satunya sudah masuk ini ke 100 besar si AI-nya di sini iOS teman-teman. Teman-teman ingat ini adalah salah satu koin dalam jurusan AI atau dalam narasi AI yang sering kita bicarakan. Dalam seminggu ini 40% atau dalam satu hari ini memang terjadi kenaikan ini 31% di iOS ini teman-teman, yang akhirnya membawa dia masuk ke dalam 100 besar, ini peringkat ke 96. Yang sebelumnya dia main itu di atas 100 sampai 200 ya, sahabat Black Cuan di sini dia mainnya di 100 sampai 200 ini. Kemudian untuk koin-koin yang di Black Cuan yang di level 100 sampai 200 itu ini ada Super First yang ternyata sudah terjadi kenaikan lagi di 1,5 US dollar. Keren Super First. Oke teman-teman, saya menunjuk-nunjuk koin-koin di sini tidak ada maksud saya untuk selling ataupun mempromosikan koin-koin ini. Tetap harap diingat ya, this is not financial advice guys. Nggak ada satupun yang saya promosikan ke kalian di sini. Harap kalian melakukan riset kalian secara mandiri. Kemudian masih berkaitan dengan AI. Salah satu influence besar ya di AI kenapa dia naik juga ya. Salah satunya itu karena Elon Musk kan lagi mempromosikan AI. Dan dalam hal ini AI game is the future. Ini mungkin bisa jadi narasi baru
Seperti yang kita tahu kan ada AI crypto, kemudian ada GameFi. Nah, ini AI dan gaming. Jadi kalau digabung ini kayaknya jadi narasi baru dia ini, AI gaming is the future. Oke lah, tapi pada intinya AI ini bakalan lanjut hype-nya teman-teman. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah setelah AI itu apa gitu kan? Akan ada banyak narasi-narasi lainnya juga akan terjadi. Dan kalau menurut saya di sini setelah AI kayaknya gaming deh. Karena gaming masih belum terjadi kenaikan yang signifikan seperti yang terjadi di AI. Akan kita jelaskan nanti di bagian-bagian akhir video kali ini teman-teman, termasuk juga dengan koinnya. Selanjutnya teman-teman ya, ini yang menarik. Sekarang ini kan untuk all season index sudah mendekati ya. Jadi ini masih Bitcoin season karena seperti yang kita sering bicarakan, altcoin season itu adalah di area 75 dan ini 69 mendekati teman-teman. Ini udah mau bagus ini semua altcoins. Dan kita lanjutkan dulu di sini. Altcoin season itu benar-benar akan fix terjadi, besar sekali kenaikannya ketika BTC.D dipentok dia pakai palu ini, turun dia, bam, gas dia ke bawah. Salah satu indikatornya di sini untuk MACD-nya di sini sudah mau crossing ke bawah di sini, membentuk yang kita sebut sebagai death cross di sini. Kalau dia yang warna hijau ini yang naik ke atas itu kan golden cross itu. Dan ini yang hijaunya akan menyilang si garis kuning ini dan dia akan ke bawah sini. Itulah yang kita tunggu apabila BTC.D sampai nanti ke area 40 sahabat Black Cuan. Waduh, ngeri. Saya nggak bisa bayangkan ya, berapa kenaikan koin-koin kecil yang kita akumulasikan selama ini. Ini bakalan lebih liar daripada tahun 2021 kayaknya teman-teman ya. Dan sejalan juga dengan apa yang kita harapkan mengenai BTC.D, teman-teman, untuk total crypto market cap mengecualikan Bitcoin dan Ethereum. Polanya terjadi kemiripan untuk time frame 1 minggu di sini. Apabila kita perhatikan ya, dari downtrend ini ditembus di tahun 2020-2021, terjadi kenaikan yang tinggi sekali pada saat itu. Seperti ini teman-teman, terjadi kenaikan dia. Dan sekarang ini kita telah berhasil breakout di sini. Dan yang kita tunggu selanjutnya adalah kenaikan-kenaikan seperti ini untuk si crypto market cap yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum. Jadi kita ini masih dalam suasana enjoy the ride guys. Let's enjoy the ride. Kemudian menjawab salah satu request dari kolom komentar dari sahabat Black Cuan ini mengenai Hyperliquid ya. Di sini Hyperliquid ini hype ya nama koinnya. Ini terjadi kenaikan dalam 24 jam, 16%, $9 sekarang ini, dan ini salah satu project baru, teman-teman. Jadi saya sempat cari-cari informasi, ternyata ini benar-benar baru, brand new project ini, dan dia ini adalah semacam layer 1, dan dia punya aplikasi yang kita sebut itu sebagai DEX ya, di sini, Decentralized Exchange, yang juga bisa melakukan transaksi jual beli dengan cara mengkonekkan wallet ya teman-teman. Jadi ini si Hyperliquid ini mengatakan bahwa dia bisa menghandle 100.000 transaksi per detik. Jadi untuk ke depan ini kayaknya ini bagus ya si Hyperliquid ini. Oke, teman-teman, saya tidak berniat juga ini mempromosikan, tapi saya hanya menjawab request ya di sini teman-teman, karena saya sendiri belum pakai aplikasi dari Hyperliquid ini, sahabat Black Cuan. Dan apabila kita mau lihat langsung ke aplikasinya di sini, ini saya contohkan langsung ada XRP, teman-teman. XRP $1,9, siapa sangka ketika dia main di bawah-bawah ini udah dianggap stable coin ini. Dan ini memang areanya itu juga rata ya teman-teman. Wajar juga sih sebenarnya kalau orang menyebut ini sebagai stable coin. Tetapi lihat pergerakan setelah itu. Gas naik sampai ke $1,9 sekarang ini. Dan ini model dari si Hyperliquid tersebut teman-teman. Jadi si Hyperliquid ini kayaknya punya tim yang solid dan bagus ya. Karena airdropnya aja itu 1,2 billion teman-teman. Gimana ndak naik gila-gilaan tuh. Dari harga $3 ini si Hyperliquid ini. $3 ini dia naik langsung sampai ke $9 ini. Karena dia ada airdrop ya untuk si Hyperliquid. Jadi buat sahabat Black Cuan yang mungkin investasi ke Hyperliquid ini harap tetap melakukan riset kalian secara mandiri juga. Saya hanya menjawab request kalian di sini. Selanjutnya teman-teman bagian terakhir, part akhirnya di sini dari video ini, saya ingin berbicara tentang AI coins di sini.
yang sekarang ini sudah terjadi kenaikan 42 billion market cap-nya. Dia masih kalah besar juga dari Dogecoin, teman-teman. Si Dogecoin saja itu kelas meme ya. Itu untuk market cap-nya dia 62 billion. Shiba, mana dia Shiba? Shiba ini 17 billion. Ini koin kecil sendirinya 17 billion. Jadi saya membayangkan apabila Near Protocol ini dengan market cap-nya dia nanti seperti Shiba, itu berarti ada 2 kali lipat dari ini ya kurang lebih, maka akan terjadi kenaikan di Near Protocol ini kemungkinan besar ke $12 ya teman-teman. Tapi lagi-lagi saya katakan ya bahwa saya tidak tertarik dengan yang sudah besar-besar teman-teman, yang market cap-nya sudah tinggi-tinggi seperti ini ya. Salah satu yang saya tertarik itu kan tadi ya kita bicarakan itu ada iOS. iOS itu sudah 1,2 billion teman-teman, yang kecil-kecil dong di sini. Ini dia si OXO 0x0 ini teman-teman, 314 juta dolar untuk market cap-nya dia, dan selama 7 hari terakhir 181% kenaikannya. Semoga apabila kalian punya koin seperti ini sudah ada strategi TP-TP-nya ya. Teman-teman jangan full juga TP-TP-nya all out gitu, enggak. Kita TP-TP-nya 10%, 15%, atau 20%. Kemudian AI berikutnya yang sering kita bicarakan adalah Pol AI. Sempat saya sedih di sini, asli sempat saya sedih, hampir panik saya. Di sini nih si Pol AI, kemudian ternyata dia akhirnya kembali teman-teman. Seminggu terakhir 100% kenaikannya, dan ini sudah 0,3 dolar. Jadi untuk si AI memang narasinya masih hype sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya antisipasikan itu adalah GameFi teman-teman. Ini GameFi masih kecil juga nih market cap-nya, makanya saya katakan tadi itu agak lagging dia, agak telat dia pergerakannya. Ini total ya, total semua aset itu 28 billion, 28,7 billion. Sementara sama Doge itu jauh sekali. Ini satu koin Doge 62 billion. Dan ini ada ratusan koin di dalam narasi gaming atau GameFi 28 billions. Kecil sekali. Jadi kalau dia terjadi kenaikan luar biasa sahabat Black Cuan. Dan lagi-lagi meskipun di dalam narasi yang sudah kecil ini saya tidak tertarik yang sudah di atas 3 billion atau 2 billion ya di sini. Menurut saya pribadi di sini saya masih hold di sini ada BIM. BIM ini masih 1,4 billion teman-teman. Apabila ini bisa naik sampai ke 10 billion saja nanti itu, maka lumayan lah untuk kenaikan si BIM nanti ke depannya. Jadi itu bayangan saya mengenai BIM, not selling, tidak sedang menjual buat kalian di sini. Teman-teman selanjutnya ada Superverse, dan kebetulan lagi trending juga dia bersama si Echelon Prime. Superverse di sini 1,5 US dollar. Dan untuk yang kecil-kecilnya di sini teman-teman ya, yang sering saya beritakan itu adalah Pixel. Pixel yang sekarang ini sudah 0,26. Buat teman-teman yang mungkin ya, yang mungkin sudah melakukan riset mandiri tentang Pixel ini dan ambil ini barang di 0,1 dolar kemarin itu, udah kenaikannya cukup bagus ya kalau sekarang ini. Dan yang kecil-kecil masih juga di sini kita bicarakan ada Myria yang sudah mulai sedikit terjadi pembaikan ya, 71% dalam 7 hari belakangan ini. Dan satu game lagi yang ingin saya bicarakan di sini adalah Sidus. Sidus teman-teman masih tidak terlalu bergerak ya seperti koin-koin game lainnya ataupun AI. Jadi ini token terakhir yang kita bahas di video kali ini, si Sidus ini. Dan merangkum apa yang kita bahas dari tadi mengenai Santarelli di Bitcoin ini sahabat Black Cuan, apabila dia mengikuti 2 tahun halving sebelumnya di 2016-2020, maka di Desember itu akan terjadi hijau pekat yang artinya besar sekali persentase kenaikannya, mungkin di atas 30% atau di 40-an% seperti yang terjadi di tahun 2020 ataupun di 2016 untuk bulan Desember ini teman-teman. Dan mari kita berharap skenario-nya seperti itu yang terjadi. Dan itulah ringkasannya. Sebagai penutup video kali ini, kita let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.